Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, Jumat 20 Agustus 2021, yang hari ini didasarkan dari Roma pasal 13, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan setiap rahmat, berkat, pertolongan, dan sukacita yang senantiasa Engkau hadirkan dan penuhkan atas seluruh hidup dan pengharapan kami. Sehingga segala sesuatu yang kami harus tempuh, kami menikmati kehidupan, kami menemukan makna, dan kami berjumpa dengan kuasa dan kasih-Mu yang memelihara dan menguatkan. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya menjadi air kehidupan dan menjadi roti hidup untuk kami, sehingga pula kami terus dikuatkan dan dimampukan untuk menyatakan itu dalam kehidupan kami bersama dengan yang lain. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami Tuhan, melalui pengampunan, kasih, dan kemurahan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14, demikian sabda Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, bangun dari tidur. Suatu kali saya pernah bersama dengan tim PI dari bidang kesaksian dan pelayanan GKJ Sari Mulyo, melayani di salah satu lembaga pemasyarakatan. Dan memang ini program atau kegiatan yang rutin dilakukan oleh Kemenak, dan kita GKJ Sari Mulyo sering diminta untuk membantu dalam pelayanan pembinaan rohani. Ketika saya sedang melayani, kemudian ada percakapan yang menarik dengan warga binaan. Salah satu warga binaan mengatakan, Pak Pendeta, kalau kami di luar tidak diterima, lebih baik kami di dalam saja. Apa maksudnya? Ketika mereka sudah bebas dan berusaha untuk kemudian berbaur dengan masyarakat, ternyata mereka merasa tertolak karena mungkin masyarakat punya sudut pandang yang negatif dan masih
mencap mereka sebagai seorang kriminal, pilihan mereka adalah lebih baik di dalam. Toh mereka sudah tahu suasananya dalam situasi yang sama dan bersama dengan orang-orang yang memiliki kasus yang sama. Lebih nyaman katanya. Lalu kemudian saya menjawab, ya, kehidupan itu penuh tantangan, semuanya itu, apapun itu. Tinggal bagaimana kita memilih dan menghidupinya. Kalau kemudian kita menjadi pesimis, maka pilihan-pilihannya seringkali membenarkan diri kita. Tentu jawaban saya tidak menyenangkan atau tidak bisa diterima. Karena saya juga tahu mereka dalam posisi yang masih sensitif. Tapi kemudian suatu waktu lagi saya melayani bersama dengan tim PI di LP yang sama. Dan berjumpa lagi dengan yang bersangkutan. Dan apa yang terjadi? Yang bersangkutan memang masih ada di lembaga pemasyarakatan. Tetapi yang kemudian dinyatakan berbeda. Ketika yang bersangkutan memimpin pujian luar biasa. Wah, tepuk tangan, luar biasa. Dan ketika saya menyampaikan renungan, saya mengatakan kembali apa yang pernah ia tanyakan kepada saya. Dan saya tanya kembali, apa yang kemudian ia jawab? Jawabannya sudah berbeda. Ia tidak mau kembali lagi ke LP. Apapun yang terjadi di luar, ketika ia bebas, ia mau menikmati kehidupan, ia mau merayakan kehidupan. Toh, Tuhan akan memberikan jalan atas kehidupannya. Dan ia yakin dan percaya, Tuhan menyanggupkannya untuk menghidupi dari setiap harapan yang ia nyatakan kepada Tuhan. Poin ini menjadi penting untuk kita bersama. Persis juga dalam bayangan saya atau dalam pertanyaan kritis yang saya ajukan. Kenapa orang kemudian berpikir untuk menjadi koruptor atau menjadi seorang rentenir dan yang lainnya? Apakah tidak ada cara lain untuk mensejahterakan dirinya? Kalau koruptor kan jelas ia tahu bahwa pilihannya salah. Dan rentenir juga tahu bahwa ia membebani atau menindas yang lain. Tetapi kenapa ada orang-orang yang semacam ini? Sampai sekarang tentu masih menjadi pertanyaan saya. Apalagi kita tahu negara ini kan disebut negara beragama. Lihat saja di KTP masyarakat, ada agamanya dan kepercayaannya. Tetapi tidak mengurangi penjara itu berkurang warga binaannya. Tidak. Angka kriminalitas semakin menurun, ya juga tidak. Berita tentang kriminalitas justru semakin banyak. Ada apa dalam masyarakat kita? Apa yang terjadi dalam dinamika masyarakat? Dan bukankah ini yang kemudian menjadi pertanyaan pula untuk kita bersama? Maka teks yang kita renungkan hari ini memanggil kita kembali untuk memaknai bagaimana Kristus telah hadir, menunjukkan kehidupan yang seharusnya kita rayakan dalam seluruh peristiwa yang kita hadapi di hidup ini. Mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui. Kita sebenarnya tahu kok, kita bukan orang bodoh atas segala realitas yang ada di tengah kita. Maka Tuhan mengingatkan kita bersama, ayo bangun tidurlah. Dah, jangan tidur terus. Kamu tahu kok apa itu yang salah, kamu tahu itu apa yang benar.
Maka kamu yang tahu itu, kamu harus melakukannya, bukan berdiam diri. Disebutkan, bangun dari tidur, bangun dari kesadaran, harus melakukan, harus mempraktekkan seberat apapun itu. Persis tadi warga binaan. Ya sekalipun ia ketika bebas dari lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat masih menuduhnya, memandangnya negatif, tetapi ia harus terus menjemput kehidupan dan berjuang atas kehidupan itu. Bangun dari tidur, buka semuanya. Atau masih ada Tuhan yang memberikan masa depan atas hidupnya, maka ia harus berjuang. Dan ia menemukan itu. Maka inilah pesan pertama bagi kita bersama. Kita semua sudah tahu akan firman Tuhan. Kita tahu akan kebenaran. Kita akan tahu semuanya. Bahkan kita bisa membuat pilihan-pilihan mana yang berguna, mana yang tepat, mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang kemudian bisa menghancurkan, menimbulkan perpecahan, dan lainnya. Maka jangan diamkan. Bangun dari tidur. Bangun dengan kesadaran dan praktekkan itu. Setiap kita, saya yakin, mengenali siapa diri kita. Maka kita yang tahu siapa diri kita, yang baik terus diungkapkan dalam kehidupan kita bersama, yang tidak baik, yang tidak tepat, maka jangan lakukan dan jangan tumbuhkan lagi dan produksi terus-menerus. Sekarang yang harus dilakukan adalah, mari kita memproduksi diri kita untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang menjadi berkat untuk kehidupan diri kita, keluarga kita, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya, mari kita perhatikan secara khusus ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Ini menjadi pesan kedua. Ketika saya tidur di lantai 2 pastori, setiap pagi saya senang sekali. Ya pukul 4:30 atau jam 5 itu burung-burung berkicau di pohon di halaman gereja. Dan kemudian saya membuka jendela dan menikmati sambil luar biasa. Mereka bisa bersenandung, bernyanyi, dan menyambut datangnya pagi dengan keceriaan. Mari pula terang yang sudah Tuhan hadirkan dan nyatakan atas kehidupan kita, kiranya menerangi cara pandang kita, perilaku kita, ucapan kita, dan tindakan kita bersama. Nyanyikanlah itu dalam kehidupan kita. Yakinlah kita akan menemukan yang baik, yang bahagia, meneguhkan langkah kita. Sehingga apapun pilihan yang paling sulit bahkan, Tuhan akan beserta kita jika kita memang setia mengikutinya, maka dari setiap pilihan-pilihan apapun yang kita lakukan, hikmat yang dari Tuhan akan bekerja dan menolong kita. Dan ketika hikmat yang hadir melalui nurani kita, yakinlah tidak akan mendatangkan kebinasan, tetapi kehidupan itu sendiri. Sehingga dalam keadaan apapun, ketika kita merayakan hidup dalam terangnya, bukan kegelapan lagi yang ada dalam suasana batin kita. Bukan hal jahat lagi yang mengungkung kita. Tetapi kekuatan sejati yang dari Tuhan, yang terpancar, yang membukakan kita akan segala hal. Sehingga dalam segala sesuatunya, kita menemukan kehidupan itu sendiri. Yaitu keselamatan yang dari Tuhan, yang memelihara kehidupan kita, kini dan sepanjang masa. Yang ketiga, mari kita perhatikan secara khusus. Ayat yang ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Mau tidak mau, suka tidak suka. Hanya Tuhan yang menjadi pengharapan. Hanya firman-Nya, nilainya, ajarannya yang menjadi pandu hidup kita. Kita sadar kok kadang tidak menuruti firman-Nya. Tahu kita pasti. Ketika kita berbuat salah, kita tahu. Ketika kita berdosa, kita tahu juga.
Bahkan tadi disebutkan di ayat yang ke-13. Ada iri hati, ada pesta pora, kemabukan, dan lain sebagainya. Kita tahu kok. Tapi kan itu seringkali muncul dan kita lakukan terus-menerus. Maka hari ini, mintalah kepada Sang Terang, Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya bukan keinginan, bukan karena hal-hal yang lain yang membuat kita gelap, tetapi biarlah Kristus itu sendiri yang bercahaya dalam diri kita. Maka yakinlah, jika kita minta kepada Kristus, maka Ia akan menuntun kehidupan kita. Kenakanlah setiap ajaran itu dalam setiap tindakan kehidupan kita. Dan sebagai penutup, kita baca kembali secara khusus di ayat yang ke-11. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita dari waktu kita menjadi percaya. Tema hari ini, bangun dari tidur. Kenapa kita harus bangun dari tidur? Karena keselamatan sudah terjadi dan akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Maka keselamatan itu harus kita sambut. Seperti hanya kita bangun pagi. Tentu kita tidak ingin tidur terus. Kalau kita tidur terus kan rasanya capek sekali. Tapi ketika kita bangun dari tidur, tentu kita punya pengharapan, punya semangat dan sebagainya. Demikian juga keselamatan yang dari Tuhan, yang semakin dekat. Jika kita terbuka, dan kemudian terus mau mendekat kepada Kristus, keselamatan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga apapun, peristiwa dan pengalaman hidup kita akan maknai bahwa Tuhan beserta. Dan kita maknai pula bahwa Tuhan memimpin langkah kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Mampukan kami untuk bangun dari tidur, karena sesungguhnya keselamatan itu sudah dekat, dan keselamatan itulah yang memimpin kami. Maka biarlah keselamatan itu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang telah Kau baharui. Maka biarlah kami harus dengan segera dan berani meninggalkan hal-hal yang gelap, yang lama yang kami seringkali pilih dan lakukan. Karena di dalam-Mu, dalam keselamatan-Mu itu Tuhan, menjaminkan seluruh kehidupan yang kami jalani. Sehingga segala sesuatunya terang dan kasih-Mu yang menuntun dan menopang kami. Teguhkan kami Tuhan, dan pimpinlah kami. Karena kami yakin Engkau memimpin kami, maka Engkau juga hadir Tuhan atas kehidupan hamba-Hamba-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan, dan juga hamba-Mu yang sudah memasuki masa adiuyuswa. Dan kami percaya Engkau hadir atas kehidupan mereka, khususnya atas kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, anak Amoresia, Bapak Aryat Mawan, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Ibu Ana Iritasari, Ibunya Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Swiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadio, Saudara Yunan Widiatmoko, keluarga Bapak dan Ibu Ramijo. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu nyata, kekuatan-Mu ajaib. Sehingga Engkau Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kesegaran, dan memampukan mereka tetap teguh dalam iman kepada-Mu Tuhan. Demikian juga atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tio Mangun Sentono, Bapak Sis Wilson Siagian, Ibu Murjangkung, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Marti Utomo, Ibu Waginah Paijo. Kami percaya Tuhan rahmat berkat-Mu memberikan kekuatan, memberikan nafas pengharapan atas kehidupan hamba-hamba-Mu, dan Engkau hadir atas kehidupan mereka Tuhan dengan belas kasih dan cinta-Mu itu. Demikian juga kami berdoa untuk kehidupan yang Suparmo beserta keluarga ketika Engkau sudah memanggil
anak terkasih Bapak Sigit. Engkau Tuhan memberikan penghiburan pada Eyang Suparmo dan memberikan kekuatan, rahmat, dan anugerah-Mu terus bekerja atas kehidupan Eyang Suparmo. Demikian juga untuk keluarga besar. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu, berkat-Mu hadir, menguatkan dan menopang kehidupan mereka. Dan kami berdoa juga untuk kehidupan kami masing-masing Tuhan. Engkau yang mengetahui dari setiap keluh kesah, penderitaan, ketertindasan, dan kecemasan, ketakutan, dan apapun itu yang sedang kami derita dan rasakan. Tolonglah kami Tuhan. Kami yakin Engkau Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu atas kami. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan Gereja GKJ Sarimulyo. Kami yakin Tuhan pertolongan-Mu nyata, berkat-Mu terus Kau curahkan atas kehidupan persekutuan di tempat ini. Karena Engkau sang kepala gereja, maka Engkau Tuhan yang memberkati kami satu persatu dengan karya dan pengasihan-Mu itu. Demikian juga atas kehidupan berbangsa dan bernegara, kami yakin Tuhan Engkau menolong. Kami yakin Engkau memberkati dan kami mengucap syukur atas kemerdekaan ke-76 negara kami, Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memberkati dan Engkau telah memimpin kami semua, termasuk Engkau hadir menuntun kehidupan para pemimpin bangsa kami. Untuk itu Tuhan kami terus menaikkan permohonan kepada-Mu, biarlah Engkau yang juga hadir menghidupi, memimpin, dan mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami yakin Tuhan. Dan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.